Pondok pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat menjadi sorotan tajam belakangan ini. Ponpes Al Zaitun diduga melakukan penyimpangan ajaran agama serta adanya dugaan tindak pidana dan aksi kriminal. Kepala Bareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto menyebut, Polri siap memproses laporan terkait pondok pesantren Al Zaitun. Kabar Eskrim mengaku sudah menerima arahan dari Menko Polhukam terkait dugaan tindak pidana di pondok pesantren Al Zaitun. Tadi saya sudah diarahkan oleh Pak Menko Polhukam dengan hal itu. Intinya bahwa kami siap untuk menerima laporan terhadap aktivitas pondok pesantren Al Zaitun yang diduga untuk melakukan penistaan agama. Nanti kita akan tangani dari sana. Ya pasti nanti kita akan rekami dengan keterangan saksi, kita akan minta keterangan ahli, kita minta keterangan dari MUI. Kemudian ya kalau memang ada unsur penistaan agama pasti kita akan proses lagi. Sementara pada Sabtu lalu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menemui Menko Polhukam Mahfud MD. Dalam pertemuan itu, RK menyerahkan terkait hasil investigasi Ponpes Al Zaitun, di mana sudah melakukan investigasi dua arah dan melakukan wawancara langsung kepada yang bersangkutan dan tim dari Al Zaitun. Ada dugaan kuat telah terjadinya tiga masalah. Pertama, terjadinya tindak pidana. Ya. Ada beberapa hal tindak pidana, laporan masuk ke Menko Polhukam dan kesimpulan-kesimpulan dari berbagai penelitian nanti akan, dan juga ada laporan resmi yang akan disampaikan ke Polri. Nah, Polri akan menangani tindak pidananya. Yang kedua ini tindakan hukum administrasi terhadap Yayasan Pendidikan Islam yang mengelola pesantren Al Zaitun dan sekolah-sekolah madrasah yang dikelola oleh Kementerian Agama. Kisruh Ponpes Al Zaitun direspon Ketua Bidang Fatwa MUI Pusat yang menyebut dalam waktu dekat MUI akan mengeluarkan fatwa secara keseluruhan terkait Al Zaitun. Beberapa pertanyaan masalah yang sudah dirumuskan sebelumnya dalam waktu dekat akan dilakukan pembahasan dan juga finalisasi untuk dilaporkan kepada Dewan Pimpinan, dan setelah itu akan dijadikan salah satu dasar di dalam pembahasan di Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kontroversi yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun terus berlanjut. Pada minggu lalu, MUI memanggil pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, untuk hadir mengklarifikasi soal ajaran dan pernyataan yang memicu polemik. Namun, perwakilan dari MUI Pusat yang turut hadir mengatakan Panji Gumilang menolak permintaan untuk mengklarifikasi. Kini masyarakat pun menanti apa hasil investigasi yang dibentuk Pemda Jawa Barat, pemerintah, hingga MUI Pusat atas kajian Ponpes Al Zaitun. Tim Liputan, Kompas TV. Kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun terus berlanjut. Pemerintah pusat pun kini tengah menginvestigasi mengenai dugaan penyimpangan ajaran agama hingga adanya dugaan tindak kriminal. Lalu sebenarnya bagaimana ajaran Ponpes Al Zaitun selama ini? Lalu apa juga yang harus dilakukan agar polemik ini berakhir dengan solusi yang baik? Kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang hadir melalui daring. Ada Ketua MUI Pusat, ada Kiai Khalil Nafis, dan anggota Komisi 8 DPR RI, ada Kang Maman Imanul Haq. Serta kami masih mencoba untuk menghubungi Kepala Staf Kepresidenan, namun hingga saat ini masih belum merespon kami. Saya sapa dulu yang sudah hadir di sini. Selamat pagi Kiai Nafis, selamat pagi juga Mas Maman. Selamat pagi Pak Timothy dan pemirsa Kompas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Maman bergabung pukul 3 pagi di sana. Terima kasih atas waktunya bersama kami pagi hari ini waktu Indonesia. Saya ingin dari Kiai Nafis lebih dahulu kita lihatlah perkembangannya seperti apa. Dalam beberapa pekan terakhir ini memang ada desakan untuk mencoba mencari tahu kebenaran apa yang sebenarnya yang terjadi, apa sebenarnya yang berlangsung, ajaran seperti apa yang diajarkan di dalam Ponpes Al Zaitun ini. Nah, kita lihat bagaimana pemerintah pusat saat ini sudah bersuara. Bahkan kita lihat sudah ada arahan-arahan khususnya dari Menko Polhukam tadi untuk mencoba mengklarifikasi ini semua tentang apa, dan kalau memang ada pelanggaran maka sesuai dengan hukum harus ditindak. Bagaimana Anda melihat Kiai Nafis perkembangan atau langkah dari pemerintah terhadap Al Zaitun sampai saat ini? Ya, saya mengapresiasi terhadap langkah pemerintah yang respon ya. Pertama menjaga untuk kondusivitas di tahun-tahun yang penuh dinamika ini. Yang kedua adalah
bagaimana memang meluruskan dan menjaga akidah umat, termasuk juga penegakan hukum. Saya menerima hasil dari investigasi tim yang dibentuk oleh gubernur. Rekomendasi pertama itu kepada MUI untuk mengeluarkan fatwa berkenaan dengan paham keagamaan. Kemudian B, hanya karena 2 rekomendasi ya, B-nya itu adalah bagaimana pemerintah untuk menindaklanjuti, memproses secara hukum. Saya pikir dua-duanya sudah disampaikan oleh Pak Menko Polhukam kemarin dan kita menyambut baik bagaimana kinerja ke depan. Bagi kami memang penelitian yang dulu tahun 2002 itu kan menyebutkan indikasi, bukan menyebutkan bukti ya, indikasi adanya hubungan historis kepemimpinan dan ajaran dengan NII KW 9. Kemudian karena sudah sekian lama tentunya itu sudah tidak lagi menjadi pijakan penetapan hukum, maka melalui istiqro namanya, melalui penelitian ke lapangan yang itu tidak berhasil bertemu langsung ya. Ini kan dari indikasi itu kita ingin mencarikan bukti, dari bukti itu kita baru melakukan analisis. Yang bisa kita keluarkan fatwa yang baru beberapa hari lalu atau minggu lalu itu kita keluarkan tentang perempuan menjadi khatib Jumat untuk jamaah laki-laki, bukan untuk jamaah perempuan. Kalau untuk jamaah perempuan nggak ada masalah, tapi menjadi khatib dari jamaah laki-laki tentu kita mengatakan tidak sah dan tidak benar. Nah berikutnya kita berdasarkan hasil insya Allah pada minggu-minggu ini, sehari 2 hari ini kita mendapat laporan resmi dari tim kami, meskipun tidak ketemu tapi dari beberapa keterangan-keterangan yang disampaikan langsung, karena sekarang media bisa diserap ya dengan utuh seperti halnya wawancara Panji Gumilang di SCTV, Panji Gumilang dengan Al-Zaitun Official, dan beberapa keterangan bisa diambil sebagian dari yang disampaikan. Sehingga kita nanti bisa mengambil kesimpulan mana yang wilayah khilafiyah, mana yang wilayah pada wilayah haram, mana pada wilayah afdoliyah, mana yang wilayah itu adalah akidah, yaitu menuju pada kesesatan. Tentu kami menghukumi sesuai dengan tasawurul masalah, gambaran masalah yang utuh tentang persoalan. Karena memang ada hal yang kontroversi berkenaan dengan pernyataan-pernyataan Panji Gumilang, dan itu mengarah kepada beberapa hal tadi itu, apakah itu furu'iyah, apakah usuliyah, dan ada hal lain berkenaan dengan Al-Zaitun, tentu kewenangan MUI berkenaan dengan fatwa-fatwa keagamaan. Nah itu tadi kalau yang disebutkan Pak Kiai tadi kan lebih kepada apa yang muncul di media sosial serta apa yang muncul di media, termasuk juga wawancara-wawancara yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Adakah langkah mungkin menyelidiki atau menginvestigasi sendiri dari tim MUI untuk mengetahui apa saja sih sebenarnya yang berlangsung yang tidak terekam di media sosial ataupun di media konvensional? Kalau saya boleh jujur, tim kami itu dibagi pada 3 bagian. Ada bagian yang memang itu bertemu langsung dengan Panji Gumilang dan masuk pada Zaitun secara terang-terangan, mengirimkan surat dan minta bertemu untuk tabayun. Ada tim itu bertemu, menyelidiki secara diam-diam apa yang terjadi di dalam. Ya terus terang aja kita mengatakan diam-diam, seperti halnya kemarin dari rombongan yang katanya dari orang-orang pondok pesantren yang bertemu, itu diantaranya adalah tim kami masuk di dalam dan mengatakan tidak mau ketemu dengan MUI, padahal di depannya adalah tim kami. Gitu ya. Yang ketiga adalah kami melakukan koordinasi dan wawancara dan informasi dari pihak terkait, bahkan dengan seperti BNPT, bahkan dengan kelurahan, warga, dan seterusnya. Jadi 3 dengan proses itulah yang biasanya kami lakukan untuk pengumpulan data dan bukti. Maka yang dulu indikasi dan sekarang juga mungkin indikasi dari media-media itu kita ingin mencari bukti. Jadi beda di dalam penelitian itu antara indikasi dan bukti. Karena bukti itu adalah data, sementara indikasi adalah kaitan-kaitan hal itu. Oleh karena itu hal yang sudah pasti berkenaan dengan data, dari indikasi menjadi bukti, jadi data itu, disitulah kami menjelaskan kepada umat tentang posisi hukumnya. Tidak semata-mata hanya pada persoalan Panji Gumilang, tetapi menjadi panduan. Umpamanya jangan sampai nanti meniru Al-Zaitun, perempuan menjadi khotibnya laki-laki di pesantren-pesantren umpamanya. Kan tidak tahu juga yang mengikutinya. Begitu juga umpamanya di luar, umpamanya di masjid-masjid, jangan sampai ada perempuan menurut paham ya, yang di kami di Majelis Ulama Indonesia dan Ahli Sunnah wal Jamaah, tidak ada yang di situ perempuan menjadi khotib Jumat untuk laki-laki, menjadi imam Jumat dari laki-laki itu. Dan itu tidak sah menurut kami. Nah itu kita menjelaskan tidak semata-mata persoalan ini Panji Gumilang, tetapi berkenaan dengan bagaimana menjelaskan hukum kepada umat.
Karena kami sebagai khotimul ummah, khotimul adalah sebagai pelayan umat yang harus menjelaskan mana yang benar. Dan tidak boleh takhirul bayan an waqtil hajah, itu nggak boleh menunda penjelasan tentang hukum pada saat dibutuhkan, itu tidak boleh. Dan pada saat bersamaan kami sebagai shodikul hukumah, tentu pada saat pemerintah nanti memintakan tetapan hukum pada kita akan jelaskan berdasarkan data, bukan hanya indikasi, tetapi sudah berdasarkan data kepada pemerintah untuk menjelaskan posisi mana yang itu aliran, mana itu paham yang haram, mana perbuatan yang haram, dan mana yang perbuatan itu menyimpang. Menyimpang itu beda dengan sesat ya. Menyimpang itu seperti tafasawu fil majalis, itu adalah tafsir yang menyimpang. Tetapi pada saat bersamaan bisa saja apakah indikasi pada yang sesat itu berkenaan dengan akidahnya dan seterusnya. Itu ada beberapa pemilihan-pemilihan di dalam hukum Islam yang bisa dijelaskan oleh Majelis Ulama Indonesia. Ya, ini juga menciptakan urgensi mengapa ini memang harus cepat, harus ditangani dengan cepat, harus clear dengan cepat begitu. Saya ke Mas Maman, kita ingin semua ini tentu saja jelas, clear, diselesaikan dengan damai. Kita tidak ingin justru timbul konflik dari sini, tapi di sisi lain kita tangkap juga bagaimana sudah ada kegerahan juga di tengah masyarakat. Mungkin sekedar untuk menjawab sebenarnya apa yang terjadi. Merasa bahwa ini terlalu tertutup, sementara ada indikasi-indikasi seperti tadi sudah digambarkan kayak Nafis yang meresahkan masyarakat atau sekelompok masyarakat begitu. Nah, Mas Maman, bagaimana Anda sendiri melihat langkah pemerintah bisa menangani hal ini dengan clear, dengan tenang, dan bisa clear semuanya tanpa sampai kita terjadilah bentrokan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan? Iya, statement Panji Gumilang itu dengan tegas saya katakan sangat mengganggu keadaban publik dan memunculkan kontroversi. Oleh sebab itu saya langsung meminta agar Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat langsung datang. Nah, kenapa? Karena di sana adalah pesantren, lembaga pesantren yang ada lembaga pendidikannya kebetulan di bawah Kementerian Agama untuk meneliti bagaimana kurikulumnya, bagaimana muatannya, dan lain sebagainya. Sampai sejauh ini keterangan dari Kementerian Agama tidak ada yang menyimpang, kecuali yaitu tadi statement dari Panji Gumilang lah yang sebenarnya seolah-olah menantang kesadaran publik bahwa apa yang dikatakannya itu membuat tafsir-tafsir sepihak, lalu dia tidak mempertanggungjawabkannya secara argumentatif, metodologi, dan lain sebagainya. Dan ini sangat kontraproduktif, karena berkaitan juga dengan tahun ajaran baru ya. Kalau di pesantren, banyak orang, saya dapat masukan dari Medan, dari mana, orang meragukan kembali pesantren. Padahal hari ini pesantren memiliki banyak keunggulan dan keistimewaan. Maka saya bilang, tolong hentikan komentar kontraproduktif. Tunjukkan kembali Zaitun yang katanya membangun karakter keislaman, karakter keindonesiaan. Nah, yang kedua, saya pun meminta pemerintah Jawa Barat, bahkan saya ngobrol langsung dengan Wagub Pak UU untuk datang langsung meminta klarifikasi, karena ini sudah menyangkut begitu banyak elemen masyarakat yang menyatakan bahkan datang dengan protes, demo, dan lain sebagainya. Kita tidak ingin Jawa Barat tiba-tiba ternodai dengan kehadiran Zaitun di tengah-tengah masyarakat dengan cara kontroversial seperti itu. Nah, yang ketiga, saya menyayangkan ya seorang Panji Gumilang yang senior, tiba-tiba dia meremehkan institusi MUI, Polri, lalu dia membuat tafsir seolah-olah kita dianggap bodoh dengan soal tafsir, soal anjing, soal perempuan jadi imam di hadapan laki-laki dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya saya langsung ngobrol dengan Pak Mahfud MD ketika acara musyawarah kerja di Lewi Munding di Majalengka. Saya bilang, Prof, ini harus cepat diselesaikan, harus turun tangan. Jangan sampai ini akan mengundang masyarakat untuk datang langsung, lalu terjadilah sesuatu yang tidak kita inginkan, baik itu anarkis dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, masyarakat harus bisa mendapatkan jawaban yang jelas juga kenapa pemerintah kok cenderung membiarkan begitu saja Zaitun, dan tentu ini bukan hanya kejadian pertama. Dari beberapa kejadian yang muncul, lalu dia mendemonstrasikan perbedaan-perbedaan ini dengan secara tajam di tengah masyarakat.
dan ini menjadi kabar yang sudah lama kita dengar, sampai hari ini belum juga ada tindakan tegas dari pemerintah. Misalnya ya Panji Gumilang harus menerima tim investigasi MUI, harus menjawab bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk juga MUI atau ormas yang lain. Nah, yang terakhir saya melihat bahwa semua hari ini udah turun, MUI udah turun, bahkan indikasi pidana dan lain sebagainya. Saya apresiasi kepada kepolisian, termasuk juga kerasnya fatwa Nahdlatul Ulama dalam Bahsul Masail PWNU Jawa Barat itu menjadi indikasi bahwa ini sudah bukan main-main lagi. Ini bukan hanya sekedar wacana di medsos viral biasa, tapi ini sudah menyangkut itu tadi keadaban publik yang terlanggar, lalu juga kesadaran publik untuk mempertanyakan sampai sejauh mana kesenioran Panji Gumilang dan sampai sejauh mana kekuatan pemerintah untuk menghentikan kontroversi yang kontraproduktif ini. Oke, untuk coba menjawab untuk apa yang tadi sempat disebutkan Kang Maman juga tadi, mengapa sampai sejauh ini pembiaran, apakah itu yang terjadi pembiaran dan apakah ini juga harus dijawab oleh pemerintah, mengapa setelah ramai dibicarakan baru akhirnya ini benar-benar diusut secara serius. Ini sebelum saya ke Bang Jamin Ginting yang juga sudah bergabung. Selamat pagi Bang Jamin, nanti saya akan langsung ke Bang Jamin, tapi Mas Maman, apakah pemerintah juga harus menjawab ini? Mengapa sampai saat ini? Apakah tidak terdeteksi atau apa ini yang harus terjawabkah? Harus terjawab karena dari awal kemunculan Zaitun memang kontroversial. Kita menduga-duga dengan kabar-kabar yang belum tentu jelas juga. Apakah ini adalah bentuk misalnya kita tahu keterlibatan atau keterkaitan Panji Gumilang dengan KW11 yang berafiliasi ke DITII. Lalu juga menjadi mainan banyak sekali orang-orang di masa lalu untuk menyimpan aset-asetnya semacam money laundering dan lain sebagainya. Lalu juga kenapa dia seolah-olah dalam tanda kutip kebal hukum dan lain sebagainya, baik soal misalnya agrarianya, kepemilikan tanahnya, termasuk juga beberapa kasus yang melibatkan para alumninya dalam pengakuan beberapa alumni. Ini harus segera dituntaskan. Di negeri ini tidak ada yang kebal hukum. Di negeri ini tidak ada orang yang bisa mengandalkan bukang backing dan lain sebagainya. Secara jernih kita bisa klarifikasi, kita bisa usut secara tuntas sehingga tidak ada lagi keresahan di tengah masyarakat, apalagi timbul keinginan masyarakat untuk menyelesaikan dengan cara sendiri dan itu sangat tidak diinginkan tentunya. Oke, saya langsung ke Bang Jamin Ginting. Selamat pagi Bang Jamin, terima kasih sudah bergabung bersama kami sekali lagi. Bang Jamin, melihat tanggapan ataupun reaksi ataupun apa yang dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini menanggapi apa yang menjadi ramai dan menjadi keresahan banyak pihak di sini terkait dengan Ponpes ini. Sisi hukum tentu saja ini yang akan menjadi dasar pemerintah dalam mengambil tindakan. Nah, dengan pernyataan dari Menko Polhukam, dengan adanya kepolisian Polri pusat yang mengatakan akan mendalami, apakah ini membuat Al Zaitun wajib membuka seluruh pintunya dan apa sampai kemana ini kita bisa mendapatkan seterang-terangnya, maksud saya secara hukum gitu, apakah dengan demikian terbuka lebar pintu Al Zaitun dan kita bisa melihat melalui aparat apa sebenarnya yang berlangsung di dalam Ponpes tersebut? Ya, terima kasih. Jadi pada prinsipnya di Indonesia itu tidak ada orang yang kebal terhadap hukum ya. Jadi kalau konsep nggak ada yang steril gitu ya, dalam kalau ada suatu tindak pidana lalu orang nggak boleh masuk itu nggak ada. Jadi semua steril, bahkan di tingkat pendidikan kita ketahui di universitas juga kalau ada tindak pidana, polisi bisa melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana tersebut. Ya di lembaga manapun yang menyatakan dia kebal terhadap hukum, itu nggak bisa. Kalau sudah ada konteks penyidikan, itu namanya pro justisia. Jadi dia harus membuka diri ya terhadap semua proses yang berjalan yang dilakukan proses penyidikan. Sehingga pemerintah ada dua hal. Pertama adalah apakah ada laporan dari masyarakat terkait itu yang bisa ditindaklanjuti terhadap adanya dugaan tindak pidana di dalam Ponpes contohnya ya. Lalu kedua, inisiatif dari pemerintah. Dia bentuknya inisiatif karena ada keresahan masyarakat, dia langsung untuk membuatkan laporan sendiri dan lalu bisa ditindaklanjuti. Jadi nggak perlu menunggu dari masyarakat untuk melakukan laporan karena kan udah kelihatan ya
Nah, itu yang bisa dilakukan dua hal itu. Kalau itu sudah dilakukan, maka kalau sudah ditingkatkan dari proses penyelidikan ke penyidikan, tentu semua yang terlibat akan dipanggil begitu. Nah, tetapi pertanyaannya adalah pasal apa, tindak pidana apa yang akan dikenakan terhadap penyelenggaraan pendidikan ini, atau juga ada indikasi tindak pidana lain ya, contohnya ada penganiayaan, ada pelantaran, atau tindak pidana apapun itu, sehingga bisa dijadikan dasar untuk melakukan penyidikan. Nah, jadi kita tahu dulu nih tindak pidana apa. Kalau kita pakailah contohnya ya, ada laporan terkait dengan tindak pidana pasal 28 ayat 2 terkait dengan ITE menyebarkan keresahan atau penistaan terhadap agama yang contohnya di pasal 156 huruf A gitu ya. Nah, kalau konteksnya pasal penistaan keagamaan, tentu yang paling berperan di sini adalah ahli yang menerangkan apakah aliran ataupun pengajaran ini ada pengajaran sesat dan meresahkan masyarakat begitu. Dan dalam konteks ini kehadiran MUI dan Depak ya, Kementerian Agama harus menjadi legitimasi untuk menandakan kalau ini ada suatu ajaran yang tidak sesuai begitu. Nah, setelah itu baru masuklah pidananya. Jadi nggak bisa pidana masuk tanpa harus ada legitimasi mengenai kesesatan suatu ajaran yang ada di Indonesia, karena kita sudah menghormati proses ini dengan ahli. Ahlinya siapa? Ahlinya tentu dari MUI sendiri. Tadi kemarin sudah ada rencana untuk mengeluarkan fatwa bahwasanya ini adalah suatu pelanggaran terhadap atau penistaan terhadap agama. Nah, kita lihat saja apakah fatwa itu akan muncul terkait dengan ajaran itu atau sudah muncul dan dilegitimasi sebagai suatu hal yang dilarang di Indonesia. Nah, itulah dasar. Jadi penyidik itu tidak akan bisa melakukan proses penyidikan tanpa ada legitimasi suatu lembaga institusi yang sah di Indonesia menyatakan ini ada aliran yang tidak benar, aliran sah dan meresahkan masyarakat. Kalau tadi saya tangkap dari Kiai Nafis, memang ada keterbatasan mengenai apa yang sudah diketahui sebagai fakta dari Ponpes ini, sehingga fatwanya pun belum bisa benar-benar lengkap rasanya, begitu belum bisa mencakup semua yang diduga yang terjadi dalam Ponpes tersebut. Tapi kalau saya tangkap dari Bang Jamin tadi, berarti memang ada kewajiban itu kalau sudah masuk ke tahap penyidikan. Ini kan masih prosesnya pencarian bukti, pengumpulan dan juga penyelidikan begitu. Sejauh apa Ponpes ini harus membuka diri di tahapan ini? Iya, karena dalam proses penyelidikan itu adalah proses wawancara. Jadi tidak ada kewajiban bagi seseorang yang dilakukan penyelidikan itu harus hadir, harus datang. Itu nggak ada, karena nggak ada upaya paksa dalam hal ini. Nah, itulah dalam proses ini, contohnya dengan undercover, ya dia melakukan penyamaran, melakukan investigasi, itu namanya collecting data, itu tidak dengan paksa dalam proses penyelidikan. Jadi kalau orangnya nggak mau juga nggak bisa dipaksakan untuk dihadirkan. Nah, kalau sudah penyidikan baru itu pro justisia, jadi tidak bisa, tidak steril ya terhadap suatu lembaga apapun bisa didatangin begitu. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Jadi teknik-teknik inilah yang harus dihadirkan oleh penyidik ataupun orang-orang yang bisa mengumpulkan data dan fakta kalau ini ada aliran yang sesat, aliran yang dilarang begitu, Mas Timur. Oke, baik. Kita akan bahas lebih lanjut. Kami akan jeda sebentar. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, kita masih membicarakan mengenai perkembangan dari kontroversi Ponpes Al Zaitun. Masih bersama Ketua MUI Pusat, Kiai Khalil Nafis, dan juga ada Kang Maman Imanul Haq dari dari DPR RI, dan juga ada Bang Jamin Ginting. Saya ke Kiai Nafis, tadi sudah disampaikan bahwa sampai saat ini tampaknya kalau dalam pengumpulan bukti, memang akses aparat pun belum kuat itu, dalam arti belum bisa melakukan pemanggilan dalam bentuk kewajiban gitu dan lain-lain lah. Nah, juga tadi Bang Jabi menceritakan bagaimana MUI akan semakin terlibat dalam hal ini. Nah, keterlibatan MUI ini apakah ini sudah
ini juga dari aparat Kiai Hafiz bahwa sudah direncanakan sudah ada ajakan dalam hari-hari ke depan ini untuk mencoba melihat sebenarnya ajarannya seperti apa, karena pasti polisi akan meminta ahli dalam hal ini MUI untuk konten ataupun dalam muatannya. Apakah itu sudah direncanakan? Dan setahu saya MUI juga sudah menyiapkan 4 pertanyaan tabayun yang sebenarnya ingin ditanyakan tapi sampai saat ini masih belum dapat ditanyakan kepada Panji Gumilang. Apakah MUI masih menginginkan ada kesempatan bertemu langsung dan menanyakan sendiri, tabayun sendiri kah ke Panji Gumilang? Ya, pertama kita sudah pernah ngirim surat kepada PG ya, Panji Gumilang dan Al-Zaitun, dan tim kita sudah di lokasi sebenarnya, tapi tidak diterima. Kemudian kami berkolaborasi dengan tim investigasi yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat. Kami pun sudah di lokasi, tim kami siap bertemu langsung. Jadi, juga tidak terima dan bahkan tidak mau datang kalau ada MUI. Jadi persilahkan mereka bertemu, kita titip pertanyaan kepada tim. Ternyata di tempat itu dia tidak memberi jawaban, mintanya pertemuannya di Al-Zaitun. Ya mungkin kalau memang diperlukan kita bisa nanti memanggil ke MUI, dan tidak yakin dia akan datang, mau ketemu aja udah tidak mau, apalagi mau datang umpamanya. Tetapi kami sudah biasa menemukan seperti ini bagi yang aliran-aliran menyimpang, seperti halnya Gavatar, Mosodik, itu takut dengan MUI gitu loh. Jadi kayak ada gap gitu. Jadi kami sebenarnya ingin mengetahui langsung di mana letak, apakah mana yang masih bisa dituntun, mana yang masih bisa diarahkan kepada yang baik, mana yang perlu divonis. Cuman dia sudah a priori lebih dulu, tidak bisa memilah mana pendapat institusi MUI, mana yang kabar burung MUI sudah mengharamkan dan seterusnya. Jadi kebawa juga dengan isu-isu gitu, tidak bisa memilah tentang informasi yang pasti. Nah, memang kami sudah ada kerjasama beberapa dengan lembaga seperti halnya Wawancara, bahkan kami juga dengan Kejaksaan, itu juga ada komunikasi, juga dengan kepolisian juga ada komunikasi. Ya kami sudah biasa menjadi mitra pemerintah, karena kan posisi MUI adalah khadimul ummah wa shadiqul hukumah, posisi kami adalah melayani umat, maka hal-hal yang pendapat itu berbeda, sampai terjadi penyimpangan kami harus luruskan, tapi ketika perbedaan itu masih wilayah khilafiyah, kami menyampaikan silahkan ditoleransi, itu kami sampaikan untuk khadimul ummah. Tetapi pada shadiqul hukumah, menjadi mitra pemerintah, kami akan memberikan keterangan-keterangan. Saya ini hampir 2 bulan sekali menjadi saksi ahli dari penyimpangan-penyimpangan itu, bentuk dari mitra kami, kemitraan kami di MUI dengan pemerintah. Maka dalam kasus seperti ini, saya menyambut baik. Kemarin ketika rakor di Menko Polhukam, ya ada memang teman itu yang juga tim hadir di tempat itu, meskipun undangannya baru sebatas internal pemerintah ya, belum melibatkan Majelis Ulama Indonesia, karena MUI baru mengeluarkan fatwa berkenaan dengan perempuan menjadi khatib Jumat bagi jemaah laki-laki. Selain itu masih belum dikeluarkan. Jadi kami 24 jam siap untuk memberikan masukan, memberikan keterangan, membantu pemerintah. Saya sepakat dengan Yai Maman ya, bahwa ini jangan dibikin larut-larut lah. Kalau memang itu ada penyimpangan, ya penyimpangan. Tapi yang jelas, apa yang disampaikan oleh PG itu meresahkan. Karena memang hal-hal yang baku di tempat kita, itu disampaikan dengan serampangan, dan kesannya menantang gitu kan, kesannya menantang. Nah ini sebenarnya yang memicu kemarahan publik. Makanya kami minta pada saat itu segera turun pemerintah, karena demo sudah bergelombang, kemudian dihadapi dengan orang-orang yang menjaga di dalam, dan seterusnya. Jadi beberapa media sosial yang saya pikir klarifikasi secara berita hoax dan tidak hoax itu sudah bisa kita klarifikasi. Persepsi terserah mungkin dari yang lain, tapi persepsi saya pribadi ada kesan ya kekurang sopanan di publik lah, sebagai senior dan sebagai pengasuh pesantren, sehingga itu barangkali yang memicu kerawanan sosial di tengah-tengah masyarakat yang memang segera harus diakhiri, apakah dengan proses hukum nantinya, apakah nanti berkenaan dengan pernyataan pribadi sebagai Panji Gumilang, bahkan mungkin nanti keterkaitan dengan NII, dan hal yang berbeda lagi adalah pelaksanaan pendidikan di pesantren Al-Zaitun itu. Oke, nah tidak ingin berlarut-larut, apakah ini berarti juga beberapa pernyataan dari PG ini melalui media maupun media sosial yang tertangkap
salah satunya mengatakan bahwa MUI penghasut dan lain-lain. Ini tidak akan diperpanjang juga kalau MUI, atau ini juga mungkin MUI ingin ada proses hukum terkait hal tersebut? Ya, sebenarnya kalau bicara penghasut itu di mana penghasutnya? Kita ini menyampaikan hasil penelitian di masyarakat ketika ini menjadi hal yang ramai. Ramai itu karena apa? Karena dia sholat Jumat yang sudah tidak physical distancing, kemudian masih physical distancing dengan disiapkan kursi. Kemudian ada perempuan di depan. Itu jelas itu masalah khilafiyah. Tetapi sejelek-jeleknya tidak ada yang mengatakan afdol. Ya ada perempuan, kemudian ada non-muslim yang ada di depan. Itu kan menjadi, di kita ada namanya pluralisme. Kita ini toleransi iya, tapi tidak berarti kita beribadah bareng-bareng pada agamanya masing-masing, tidak gitu loh. Jadi kita toleransi, tidak boleh mengganggu ibadah agama lain, tapi tidak berarti dicampur adukkan antara agama kita dengan agama lain. Itu harus dijelaskan. Jadi kalau kita merasa dihasut, ya hentikanlah kerja-kerja kontroversi. Karena kita harus memberikan bayan kepada umat mana yang benar, mana yang tidak. Makanya di dalam MUI itu ada 3 tahapan. Ada yang cukup dijelaskan oleh kita, artinya penjelasan hukum, karena di kitab atau pendapat ulama dan kesepakatan ulama sudah ada, tinggal dijelaskan pada masyarakat. Ada yang memang harus dijelaskan, keluarkan fatwanya, hal-hal yang menyimpang yang belum ada kejelasan pastinya dari hukum Islam tentu dijelaskan melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia. Baik, ya Nafis, saya ke Kang Maman. Sebenarnya kalau dari sisi Anda, apa yang sebenarnya harus menjadi fokus pemerintah di sini? Kita tahu bahwa desakannya adalah mengenai apa yang tadi digambarkan melalui media sosial. Ada hal-hal yang terlihat salah melalui media sosial, seperti siapa yang memimpin sebuah ibadah dan lain-lain. Tapi di sisi lain ini semakin dalam, Kang Maman. Ada dugaan keterkaitan dengan DITI, TNI, ada mengenai dugaan bagaimana sumber dananya, penggunaan dana dan sumber dana tersebut. Ini juga harus dianggap harus jelas, tapi lagi-lagi kan batasan tangan hukum kembali lagi pada bukti ya, apa yang ada gitu. Nah, Anda sendiri lebih kemana seharusnya memang perhatian pemerintah ini? Iya, ada 3 tahapan yang harus dipahami ya. Pertama, tahapan fikih. Di fikih kita boleh berbeda karena pendapatnya macam-macam. Saya dan Kiai Nafis tentu biasa di pesantren menemukan pendapat-pendapat yang gharib, yang asing, yang aneh, yang kita sendiri tahu tetapi tidak usah diumbar di publik karena akan memicu keresahan, akan mengganggu stabilitas pemikiran serta nilai keagamaan masyarakat. Yang kedua baru tahap fatwa. Nah, tahap fatwa saya rasa MUI sudah bagus dan begitu pula NU. Saya rasa public opinions ini harus terus dikuatkan kembali karena kita tidak ingin ada orang-orang yang menggunakan hal bersewenang-wenang lalu juga dengan sengaja mengumbar sesuatu yang agar viral dan terus-menerus menantang, pongah, sombong, takabur dan sebagainya. Baru tahapan terakhir ada tahapan hakim atau hukoma ya. Dan ini pentingnya pemerintah. Jadi pemerintah harus mulai tegas dengan masukan-masukan yang terjadi di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, langkah-langkah yang dilakukan Kementerian Agama termasuk juga Provinsi Jawa Barat, walaupun kemarin Gubernur Ridwan Kamil menyatakan pernyataan yang lumayan blender misalnya bahwa Kementerian Agama mengucurkan begitu banyak dana untuk Zaitun. Nah, kita akan minta klarifikasi. Kita udah ketemu Menteri Agama di sini, kita pun akan minta klarifikasi dari Kang Emil sampai sejauh mana dana itu masuk dan lain sebagainya. Tetapi yang pasti ini sangat-sangat mengganggu sendiri bahwa pesantren yang seharusnya punya sifat transparansi, akuntabel, profesional, memahami, membangun karakter, tidak lalu meracuni masyarakatnya, anak-anak didiknya dengan hal-hal yang yang kontraproduktif. Ini yang menjadi tujuan kita. Maka sekali lagi dari sisi hukum kita meminta pemerintah usut tuntas Zaitun, selamatkan lembaga pendidikannya, selamatkan anak-anak didiknya, karena saya yakin ada cita-cita luhur seluruh pesantren untuk membangun karakter bangsa melalui spirit agama sebagai energi untuk transformasi, untuk perdamaian, untuk toleransi dan lain sebagainya. Di beberapa tayangan yang kita lihat di media sosial, bagaimana pongahnya Panji Gumilang misalnya, untuk lalu melihat cukup demo segitu kita hadapi dengan puluhan ribu
ribu. Ini bukan soal banyak atau sedikit, karena yang diinginkan oleh kita adalah cara-cara persuasif di sebuah negara hukum dalam menghadapi perbedaan itu sudah ada mekanismenya. Penghinaan terhadap institusi kepolisian misalnya, lalu juga MUI, begitu pula anak-anak seolah-olah untuk memperlihatkan sisi-sisi yang menantang publik untuk hadir dalam perdebatan ini menjadi hal yang sangat penting. Saya lihat dengarkan bagaimana kontraproduktifnya noise kegaduhan-kegaduhan ini dalam peta keagamaan kita dan kebangsaan kita. Ini yang perlu segera diusut dan dihentikan. Selamatkan institusi pendidikannya, selamatkan anak didiknya, kembalikan kepada hitoh pesantren agar anak-anak mendalami nilai agama yang toleran, damai, mencintai tanah airnya, tanpa harus keluar dari mainstream pemikiran agama yang dipakai oleh mayoritas umat Islam. Ya. Kang Maman, saya pertanyaan terakhir untuk Bang Jamin. Bang Jamin, sekali lagi bahwa hukum tentu hukumlah yang akan dipergunakan dalam mendalami apa sebenarnya yang berlangsung di dalam Al Zaitun dan menindaklanjuti ataupun menindak kalau memang ada pelanggaran terhadap hal tersebut. Tapi lagi-lagi ini juga berdasarkan apa yang menjadi temuan dari aparat, bukti atau tidak ada bukti tentu akan mempengaruhi hal tersebut gitu. Sementara ini kalau semakin bergulir kan asumsi-asumsi di tengah masyarakat ini akan semakin terbentuk, keyakinan-keyakinan yang mungkin sudah dipengaruhi oleh banyak hal gitu. Kita ingin semuanya sesuai dengan fakta dan kalau memang ada tindakan yang salah maka harus ditindak dengan hukum yang berlaku gitu Bang Jamin. Sehingga ada sensitivitas itu Bang Jamin, sehingga inikah yang harus membuat pemerintah harus bergerak cepat dan bagaimana mengkondisikan agar bagaimanapun juga kita melihatnya hukum. Boleh ada dugaan-dugaan tapi lagi-lagi hukumlah yang menjadi penentunya. Ya, saya kira yang paling penting orang yang dituduhkan sesuatu hal yang menyangkut tentang aliran kepercayaan dan sepertinya seperti ini, sebagai warga negara yang baik harusnya hadir, ya, komunikatif gitu loh. Jadi bisa nanti mengklarifikasi apakah yang dituduhkan oleh orang-orang di luar tentang apa yang dia lakukan itu benar atau tidak benar, dan bisa mengklarifikasi. Jadi itulah warga negara yang baik yang hadir untuk memberikan keterangan. Kalau nanti menjadi ada argumentasi, silakan saja menjadikan argumentasi terbuka untuk bisa menunjukkan kebenaran fakta yang sebenarnya begitu. Nah nanti kalau ada perbedaan pendapat, nah kita hormati sebagai suatu institusi negara yang legitimasi, yang menyatakan kalau ini kamu nggak boleh nih, ajaran kamu salah seperti gitu ya. Nah itu kita harus menghormati negara ini sebagai suatu lembaga institusi. Ya kita melakukan perubahan. Kalau nggak melakukan perubahan sehingga mengakibatkan keresahan masyarakat atau penyimpangan yang bisa dilegitimate oleh negara ini sebagai suatu hal yang dilarang dan tetap dilaksanakan, maka hukum itu akan bergerak. Berjalan untuk memaksa supaya dia berubah. Kalau enggak ada sanksi pidana. Nah itulah prosedur yang sebenarnya harus dilalui. Jadi kalau ada perang di media sosial dan segala macam, nah ini kan justru masyarakat menjadi bingung. Disinilah peran daripada pemerintah untuk memberikan rasa damai, rasa tenang bagi semua orang yang merasa ada hal yang tidak cocok ya dalam pengajaran ini. Jadi sekali lagi kita harus menghormati lembaga institusi yang diberikan negara yang berwenang untuk menilai benar atau salah, begitu Mas Permati. Ya, kita akan lihat bagaimana tanggapannya juga terkait dengan pemerintah yang saat ini sudah akan masuk dan mencoba menerangkan atau mencoba mencari kebenaran dari pondok pesantren tersebut. Semoga langkah ini juga disambut dengan baik sehingga bisa clear segera. Tadi sudah digambarkan bagaimana ini juga harus segera bisa clear, masyarakat pun menginginkan jawabannya. Terima kasih banyak atas waktunya Bang Jamin Ginting, Kang Maman. Terima kasih Kak Nafis juga terima kasih Kang Maman, atas waktunya bersama kami pagi hari. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih. Pagi.